Dewan Juri yang terhormat, kami dari pihak pemerintah menyetujui bahwa Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batasan pengeluaran pemerintah. Mari kita contohkan pada kasus inflasi. Inflasi atau kenaikan harga umum secara terus-menerus dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan dampak negatif seperti mengganggu tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Inflasi di Amerika Serikat pada Mei 2022 melesat ke angka 8,6% secara tahunan, sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 4 dekade terakhir. Berdasarkan Biro Statistik Ketenagakerjaan Amerika Serikat, laju inflasi tersebut melampaui rekor inflasi tertinggi sebelumnya sebesar 8,5% pada Maret 2022. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, inflasi Amerika Serikat pada Mei mencapai 1%. Tingginya inflasi di Amerika Serikat membuat bank sentralnya akan menaikkan suku bunga dengan sangat agresif. Namun dengan bank sentral yang bertindak lebih agresif, semakin banyak analis yang melihat Amerika Serikat akan mengalami resesi. Tugas bank sentral saat ini sangat menantang, melandaikan inflasi tanpa membuat perekonomian Amerika Serikat mengalami pelambatan yang signifikan sehingga akan menimbulkan resesi. Meskipun bank sentral sangat agresif menaikkan suku bunga, tapi sejauh ini tidak ada gejolak finansial di pasar global. Begitu juga di dalam negeri, nilai tukar rupiah masih stabil hingga indeks harga saham gabungan justru mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Bahkan investor asing melakukan beli bersih lebih dari 41 triliun sepanjang tahun ini. Hanya pasar obligasi yang mengalami tekan dan tercapai outflow puluhan triliun. Berdasarkan riset dari Bank Sentral yang dirilis 2018 menunjukkan sejak tahun 1955 ketika terjadi inversi maka akan diikuti dengan resesi dalam tempo 6 sampai 24 bulan setelahnya sepanjang periode tersebut. Dan pada tahun 2018 juga, Bank Sentral juga agresif menaikkan suku bunga sebanyak 4 kali. Inversi kemudian muncul di 2019 dan perekonomian Amerika Serikat akhirnya mengalami resesi di 2020 meski penyebab utamanya yakni pandemi COVID-19. Resesi merupakan hal yang biasa terjadi di Amerika Serikat, bahkan sudah berulang kali mengalami resesi. Meski sudah biasa terjadi, tetapi efeknya cukup buruk. Seperti disebutkan sebelumnya, mengalami penurunan, kemudian pendapatan masyarakat menurun, begitu juga dengan aktivitas manufaktur sehingga penjualan retail juga menurun. Dan tingkat pengangguran juga akan mengalami kenaikan. Amerika Serikat merupakan negara dengan nilai perekonomian terbesar di dunia. Sehingga ketika mengalami pelambatan atau bahkan sampai resesi, maka negara-negara lain juga akan ikut terseret. Posisi Amerika Serikat juga cukup penting bagi Indonesia sebab merupakan mitra dagang terbesar kedua setelah Cina. Sepanjang 2021 nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 25,8 miliar dolar Amerika Serikat yang berkontribusi sebesar 11,75% terhadap total ekspor. Ketika resesi terjadi, permintaan dari negara adidaya tersebut tentunya akan menurun. Tahun 2020 saat Amerika mengalami resesi, Indonesia juga ikut menyusul. Tetapi faktor utamanya yakni pada saat itu adalah pandemi COVID-19. Tidak hanya Amerika dan Indonesia, banyak negara yang mengalami hal yang sama. Dampak inflasi di Amerika Serikat juga sudah terasa di tanah air. Kondisi akan semakin buruk apabila lonjakan inflasi di Amerika Serikat memungkinkan terus terjadi di pasca meletusnya perang Ukraina dan Rusia, sehingga muncul kekhawatiran serius sebab Amerika Serikat terancam stagflasi yang artinya ketika inflasi melonjak naik, perekonomian tetap bergerak melambat. Hal ini yang menjadi permasalahan bagi Indonesia. Kenaikan yield UST membuat investor kurang tertarik dengan surat utang negara yang diterbitkan pemerintahan Indonesia, sehingga banyak investor yang meminta yield lebih tinggi. Direktur Pembiayaan Syariah, Dwi Irianti mengatakan bahwa
Lemahnya penawaran yang masuk pada hari ini disebabkan sikap menunggu dan melihat investor. Investor lebih memilih menunggu dan melihat kondisi pasca serangan Rusia ke Ukraina. Dwi juga menambahkan, Indonesia masih menawarkan kesempatan dan penawaran menarik buat investor, termasuk sisi prospek ekonomi ataupun stabilitas nilai tukar rupiah. Imbal hasil sukuk Indonesia terbilang masih menarik. Dalam catatan DJPPR, yield suku seri PBS 032 pada akhir Februari berkisar pada 4,91%, sementara pada awal Januari berada pada 4,79%. Dia juga menambahkan, pemerintah harusnya memutuskan mengambil 6,2 triliun dari BITS yang hanya karena yield yang diminta investor terlalu tinggi. Kita juga harus melihat penyebaran dari yield tersebut disesuaikan dengan target kita. Dirasa penurunan BITS hanya temporer dan ini akan membaik lagi. Dan ini juga akan berdampak baik bagi pemerintah Indonesia. Sekian dan terima kasih.